Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rabadan Saputra. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bengkalis dan saya berasal dari jurusan D4 Teknik Listrik kelas 3A. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas, yakni dari pelajaran elektronika digital. Ya, kita langsung saja ke inti pembahasannya. Ya, sebelum kita memasuki ke inti dari percobaan atau praktek kali ini, kita perlu mengetahui dulu apa tujuan dari dilakukannya praktek ini. Ya, ini tujuannya adalah mencoba mensimulasikan rangkaian-rangkaian gerbang logika, menganalisa tabel kebenaran dari bermacam-macam bentuk logika. Ya, di sini juga perlu kita ketahui apa sih itu gerbang logika. Ya, gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai dua keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1. Ya, maksudnya dari penjelasan ini, di gerbang logika ini itu memiliki dua logika, yaitu 0 atau rendah dan logika 1 atau tinggi. Oke, di sini ada bermacam-macam gerbang, yaitu ada gerbang N, gerbang OR, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang NOT, atau gerbang XOR. Oke, kita langsung praktek menuju gerbang yang pertama. Ya, ini gerbangnya sudah saya siapkan dan ini adalah berbagai macam-macam gerbang yang akan kita bahas pada praktek kali ini. Yang pertama, kita akan masuk ke gerbang N. Ya, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya, yaitu rangkaian dari gerbang N. Oke, kita coba rangkaiannya sesuai dengan logika-logika pada tabel kebenaran. Ya, di sini yang pertama, input 1 beri logika 0, input kedua diberikan logika 0, maka output akan bernilai 0. Yang kedua, input yang kedua kita berikan nilai 1, maka output akan bernilai 0. Dan apabila input yang pertama diberikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Dan apabila kedua gerbang logika kita berikan input 1, maka output akan bernilai 1. Ya, ini adalah tabel kebenaran dari uji coba yang telah kita lakukan tadi. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk menghasilkan logika 1, jika semua masukan mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0. Ya, di sini kita akan lanjut ke gerbang berikutnya, adalah gerbang NAND. Ya, di sini saya juga sudah menyiapkan kembali rangkaian dari gerbang NAND ini dan kita akan langsung memulai prakteknya. Oke, di sini kita bisa lihat ketika input 1 dan input 2 diberikan logika 0, maka output akan bernilai 1. Dan apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Dan apabila kedua input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Ini adalah tabel kebenaran dari hasil percobaan kita tadi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan, maka keluaran akan bernilai 1. Ya, kita akan menuju ke gerbang selanjutnya. Oke, gerbang yang selanjutnya adalah gerbang OR. Ya, di sini saya juga sudah menyiapkan kembali rangkaian dari gerbang OR. Kita langsung saja menjalankan rangkaian ini. Ya, bisa kita lihat jika input 1 dan input 2 kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1.
Dan apabila kedua input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran yang sudah kita lakukan tadi. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika ingin keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Oke, kita lanjut ke gerbang berikutnya. Oke, kita akan langsung menuju ke gerbang berikutnya, yaitu adalah gerbang NOR. Ya, di sini saya sudah menyiapkan gerbang NOR dan kita akan langsung menjalankan rangkaiannya. Ya, bisa kita lihat di sini apabila input 1 dan input 2 diberikan logika 0, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Dan apabila kedua input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Ya, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOR yang telah kita praktekkan tadi. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah gerbang NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukan pada keadaan 1. Jika ingin keluaran bernilai 1, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Ya, kita akan menuju ke gerbang berikutnya. Ya, gerbang berikutnya adalah gerbang XOR. Ya, di sini saya juga sudah menyiapkan rangkaiannya dan kita akan langsung saja untuk memulai rangkaian ini. Ya, bisa kita lihat apabila input 1 dan input yang kedua kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila kedua input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran dari gerbang XOR yang telah kita praktekkan tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gerbang XOR akan memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Jika masukan-masukannya keadaan yang sama, maka keluaran akan bernilai 0. Oke, kita akan menuju ke gerbang berikutnya. Ya, gerbang selanjutnya adalah gerbang NOT. Ya, di sini saya juga sudah menyiapkan rangkaiannya. Bisa kita lihat gerbang NOT ini agak berbeda dari gerbang-gerbang logika yang lainnya. Karena gerbang NOT ini hanya memiliki satu input saja. Oke, kita akan menjalankan rangkaian ini. Ya, bisa kita lihat apabila input kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 1. Apabila input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOT yang telah kita praktekkan tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika input berlogika 1, maka output akan bernilai 0. Dan jika input berlogika 0, maka output akan bernilai 1. Ya, di sini memang input dan output ini adalah kebalikannya. Oke, kita akan menuju ke gerbang berikutnya. Oke, kita akan menuju ke gerbang berikutnya, yaitu adalah gerbang N3 input. Ya, di sini kita sudah menuju ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan 3 input. Ya, di sini memang sudah sedikit berbeda juga rangkaian dengan yang tadi. Oke, kita akan langsung saja menjalankan rangkaian ini. Ya, bisa kita lihat apabila ketiga input kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 0. Jika input yang ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang kedua dan input yang ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0.
Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang pertama dan input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input pertama dan input kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Dan apabila ketiga input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran dari gerbang N3 input yang telah kita praktekkan tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ini sama prinsipnya seperti gerbang N yang tadi, hanya bedanya kita menggunakan 3 input. Untuk menghasilkan logika 1, maka semua masukan harus bernilai 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan keluaran 0. Oke, kita akan menuju ke gerbang berikutnya. Ya, selanjutnya adalah gerbang NAND 3 input. Ya, di sini sama seperti rangkaian yang sebelumnya, kita menggunakan 3 input. Oke, kita langsung saja menjalankan rangkaian ini. Bisa kita lihat, apabila ketiga input kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input kedua dan ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input pertama dan input ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input pertama dan kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila ketiga input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran gerbang NAND 3 input yang telah kita praktekkan tadi. Ya, kesimpulannya gerbang NAND 3 input ini itu adalah kebalikan dari gerbang N tadi. Gerbang NAND itu not N, jadi adalah kebalikan dari gerbang N tadi. Ya, kita lanjut ke gerbang berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke gerbang OR 3 input. Ya, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya dan ini menggunakan 3 input. Oke, kita langsung saja menjalankan rangkaiannya. Bisa kita lihat di sini. Ya, apabila ketiga input kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang kedua dan ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama dan input yang ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama dan input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Dan apabila ketiga input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran gerbang OR 3 input yang telah kita praktekkan tadi. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Jika ingin keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Ya, ini gerbang OR 3 input ini sama seperti gerbang OR yang tadi, hanya saja ini menggunakan 3 input. Oke, kita akan menuju ke gerbang berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke gerbang NOR 3 input. Ya, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya dan ini menggunakan 3 input. Oke, kita langsung saja menjalankan rangkaiannya. Oke, di sini bisa kita lihat apabila ketiga input kita berikan logika 0, maka output akan bernilai 0.
Apabila input yang ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang kedua dan ketiga kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input yang pertama kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Apabila input yang pertama dan input yang kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Apabila input pertama dan kedua kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 1. Dan apabila ketiga input kita berikan logika 1, maka output akan bernilai 0. Ya, di bawah ini adalah tabel kebenaran gerbang NOR 3 input yang telah kita praktekkan tadi. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah gerbang NOR 3 input ini itu adalah not OR. Berarti itu adalah kebalikan dari gerbang OR. Oke, I think that's all for today. Terima kasih buat teman-teman yang masih menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke berbagai macam tongkrongan kalian. Dan oke, sampai sini saja video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.